teman-teman mahasiswa dan para hadirin sekalian, dua metode yang dikenal dalam ilmu falak terkait dengan penentuan isbat hilal sudah kita bahas bersama, baik yang ru'yatul hilal maupun isbatul hilal. Bahkan tadi narasumber kita yang kedua, Kiai Irfan Zidni, sudah menyampaikan beberapa metode ya hisabul hilal. Sekalipun hisab kontemporer ya, ini yang memiliki keakuratan lebih tinggi ya dari segi perhitungan. Tapi walau bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan metode ru'yatul hilal ya. Sebagi mereka yang mendalami ilmu falak, maka kedua metode ini sama pentingnya, baik hisabul hilal maupun ru'yatul hilal. Bahkan seyogianya kita mampu untuk memadukan, mengkompromikan dua metode ini dalam penentuan hisabul hilal. Baik, syukran Kiai Irfan Zidni atas paparannya. Baik, para hadirin peserta webinar sekalian, kedua narasumber kita sudah menyampaikan materinya masing-masing tepat 30 menit. Kita masih ada 30 menit ke depan. Kita akan kembangkan melalui sesi tanya jawab. Ya, barangkali ada hal-hal yang masih mengganjal atau persoalan-persoalan terkait dengan ilmu falak, khususnya isbatul hilal, penetapan hilal, baik dari metode ru'yah maupun metode hisab. Saya persilakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa mengajukan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Tadi saya lihat sudah ada yang raise hand ya, Ibu Latifah ya, atau siapa? Silakan bagi yang ingin bertanya, baik kepada narasumber yang pertama ataupun narasumber yang kedua, dipersilakan. Boleh, saya Pak. Silakan sebutkan namanya dan dari mana Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul dari Institut Agama Islam Tasikmalaya, Jawa Barat. Subhanallah. Ya. Ya, ingin bertanya ya kepada Pak Kiai sebagai pemateri yang mungkin minta pencerahannya. Mengapa perbedaan dalam metode perhitungan astronomis khususnya dalam penentuan awal bulan itu di pemerintah dan Muhammadiyah itu berbeda? Nah, mohon pencerahannya Pak Kiai terkait metode asbabul wurud, asbabun nuzulnya itu, sehingga perbedaan dalam menentukan syawal itu berbeda gitu. Ada yang tadi kata Pak Kiai ada yang Sabtu dan ada yang Minggu gitu kan. Nah, ini landasan filosofi yang dibangun dalam metode istinbatul ahkam, dalam khususnya diimplementasikan dalam masalah hisab ru'yat itu, yang berbeda itu seperti apa? Mungkin Pak Kiai bisa membedakan corak metode perhitungan dari pemerintah seperti ini dan di Muhammadiyah seperti ini, sehingga bisa memberikan pencerahan gitu Pak Kiai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Muhammad Abdul. Saya simpan dulu pertanyaannya. Saya lanjutkan kepada penanya yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Mohon bisa dipercepat karena waktu terus berjalan. Ustaz. Ya, silakan. Ada yang nanya pertanyaan yang unik Ustaz, ke Ustaz Irfan Zidni. Kalau kita puasa, saya namanya Hamdan dari Tangerang ya. Ini begini Ustaz Irfan, kalau misalnya bidayatul shaum kita hari yang Ahad ya, misalnya ikut yang Ahad. Tapi ketika Idul Fitri kita ikut yang tanggal 2 itu bagaimana itu Ustaz? Oke, syukran jazilan. Ya, syukran Ustaz Hamdan. Wakili masyarakat ini Ustaz. Wakili masyarakat. Siap. Makasih atas pertanyaannya. Berikutnya penanya yang ketiga, dipersilahkan.
Baik, untuk efektivitas waktu sambil menunggu penanya yang ketiga karena belum ada, mungkin bisa langsung ditanggapi dan dijawab oleh kedua narasumber, baik Ustaz Kiai Ahmadi Rojali maupun Kiai Irfan Zidni. Tafadhol. Untuk menjawab kedua penanya sekaligus saja. Dimulai dari Rojali awalan. Kiai Ahmadi Rojali, tafadhol Kiai. Syukran Ustazi, Masya Allah. Ini kembali karena belakangan mestinya ya. Tapi syukran ada Ustaz Muhammad Abduh ya dari Institut Agama Islam Tasikmalaya ya. Perbedaan metode. Kalau tadi yang ditangkap adalah perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah ya. Di sini ingin kita garis bawahi yang berbeda bukan hanya Muhammadiyah saja, ya kan? Artinya ada beberapa ormas yang berbeda yang tadi sudah kita sebutkan, bahkan bisa mencuat sampai 7 selain Muhammadiyah, ya. Itu yang pertama. Jadi bukan diskursus antara pemerintah dan Muhammadiyah, bukan, ya. Ini karena memang perbedaan ya perkembangan metode yang tadi sudah disebutkan. Akan tetapi, ini yang saya garis bawahi lagi, akan tetapi dalam prosesnya ya beberapa kali sidang isbat ya kan yang terlihat memang intrik-intrik daripada kepentingan ormas lebih lekat gitu. Sehingga kalau nggak beda nggak nyohor gitu kira-kira. Kan bul ma'uzam jam fatu rof kira-kira begitu. Maka terkesan beberapa kali penentuan hilal, katakan di sidang isbat itu seakan-akan menjadi ajang silaturahmi dan permisi lebaran duluan. Jadi ujung-ujungnya saya lebaran duluan ya gitu kira-kira. Nah ini artinya sekali lagi bahwa dalam konteks ini yang perlu dipahami memang tadi antara pemerintah dengan ormas ya kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Irfan Zidni, ada perubahan kan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait apa yang berlaku oleh Mabins tadi. Di antara adalah dari 2 derajat menuju 3 derajat ya kan. Bahkan tadi yang disampaikan Ustadz Irfan Zidni kan di akhir ada beberapa ijtima itu termasuk tadi hisab hakiki itu di 2 sekian derajat, belum sampai 3 gitu kan. Itu artinya kalau kemudian dipatok menjadi 3 ya kan, itu boleh jadi nanti sama, boleh jadi gitu kira-kira begitu. Jadi sekali lagi begini, perbedaan itu ada karena memang ada metode ya. Ketika metode ini berbeda maka biasanya ada distingsi ya. Kita naik sama-sama motor matic ya kan, yang satu Mio, yang satu Beat ya. Meskipun sama-sama matic tapi mungkin karakternya berbeda. Nah di sini metode itu pun demikian. Yang kedua, memang kelihatan mencuat antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tapi yang harus digarisbawahi adalah pemerintah mengakomodir mengakomodir apa yang disampaikan oleh ormas ya kan dalam penetapan sidang isbat yang konon dari beberapa literasi di media cetak dan media online kita perhatikan itu memang akan dilaksanakan di hari Jumat ya tanggal 1 April 2022 ya. Nah ini pemerintah tidak kemudian menampilkan perbedaan tapi mengakomodir apa yang kemudian menjadi bagian dari tadi baik itu ru'yah ataupun hilal yang memang sudah ditentukan melalui hisab ya. Hanya saja nanti memang dari pemerintah meminta persaksian, meminta syahadah bagi mereka yang kemudian katakan yang 38 tadi, 38 titik itu melihat ya kan. Begitupun dengan hisab yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan aktivitas hisab, kalau memang jatuh di 2, sekian dan bukan pada 3
Kalau ya informasi terakhir memang bulan kemarin begitu, maka termasuk belum masuk hilal gitu kan. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, Ustaz Taufik dan Ustaz Irfan. Mungkin Ustaz Irfan lebih banyak. Syukran. Langsung yang kedua Kiai Ahmad Rajali yang dari Ustaz Hamdan. Oh iya. Ini lebaran belakangan, lebaran duluan, ini puasa belakangan. Puasanya belakangan, lebarannya duluan Kiai. Iya. Tadi sudah disampaikan baik oleh kami, ya saya dan Ustaz Irfan, itu kan memang kode etiknya adalah fa'in gumma, ya kan. Kalau memang melihat bulan, ya kan, atau menyempurnakan puasa, ya tidak ada intrik lain kecuali itu. Kalau kemudian memang memulainya belakangan, terus berhasrat, apalagi ini ada hasratnya untuk mengakhiri duluan, nah, ini namanya curi star ya kan. Jadi apa namanya, keluar dari konteks berru'yah dan berhisab begitu. Tapi kalau memang mengikuti ya kan aturan main apa yang disampaikan ya kan, katakan oleh pemerintah ya kan, maka ya insya Allah meskipun belakangan puasanya belakangan, lebarannya duluan, kalau pemerintah yang menetapkan silahkan. Tapi kalau menetapkan sendiri dengan alih-alih sudah bersegera nanti berbuka duluan, itu yang tidak dibenarkan. Kira-kira begitu, Ustaz Taufik. Syukran. Baik, syukran Kiai Ahmadi Rajali. Lanjut Kiai Irfan Zidni, tafadhol tanggapannya. Masih Kiai Ahmadi sudah sampaikan jelas itu mah, jelas terang benderang. Saya begini, yang pertama NU itu sampai saat ini yang masih mendominasi dalam tanda kutip di Departemen Agama. Jadi ya dalam tanda kutip lah. Jadi Departemen Agama itu ya didominasi dalam tanda kutip oleh Nahdlatul Ulama, gitu ya. Maka sejak dulu NU sama Departemen Agama itu pasti samanya sudah itu. Ya hampir dipastikan sama sudah, NU dan Departemen Agama pasti sama. Pasti samanya. Karena apa? Karena menggunakan metode yang sama, gitulah. Nah, Muhammadiyah ini menggunakan wujudul hilal, adanya hilal. Kalau kita kan ru'yatul hilal, melihat hilal. Teman-teman Muhammadiyah ini pokoknya kalau 1 derajat berarti kan sudah ada hilal dong. Iya, sudah ada hilal. Ya kalau sudah ada hilal ya berarti ya hilal udah masuk, berarti besok udah harus puasa. Itu namanya wujudul hilal. Nah, kita itu nggak cukup wujudul hilal itu, tapi harus ru'yatul hilal karena berdasarkan sumuli ru'yati itu gitu. Nah, titik inilah yang sampai saat ini itu belum bisa menggabungkan semua ormas gitu ya menjadi satu kata, dan ini sudah sangat banyak sekali para ilmuwan, para ulama yang menulis tentang menawarkan berbagai macam solusi bagaimana caranya agar menjadi kesatuan kita. Termasuk tadi Kiai Ahmadi juga sudah menawarkan bagaimana kita ini bisa bersatu dalam menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, dan 1 Zulhijjah. Tapi sampai saat ini ya hasilnya seperti ini juga. Gitu. Beberapa hari yang lalu ketika kumpul dengan ormas-ormas yang lain, Ormas Muhammadiyah minta Departemen Agama jangan memperlakukan dululah itu yang 3 derajat. Itu nanti saja bulan Muharram kita terapkan sebagai simbol kebangkitan Islam. Baru kita terapkan. Sekarang masih tetap aja pakai 2 derajat lah, gitu kan. Dan terus maksudnya biar sama gitu kan. Kalau 2 derajat Sabtu sama ini semua kita puasanya gitu loh. Tapi kemudian Departemen Agama ya nggak bisa begitu atau ini mah keputusan dan ini urusan agama gitu loh, urusan agama gitu. Nah, Persis teman-teman ormas di Persis ya oke. Ya kita akan ikut juga sama pemerintah. Jadi Persis insya Allah tahun ini juga akan ikut sama pemerintah karena komitmennya oke, kita ikut sajalah sama pemerintah gitu ya. Tapi Muhammadiyah kemarin pertemuan yang lalu itu minta agar ke 3 derajat itu ditunda sampai bulan Muharram gitu, biar kan Muhammadiyah sudah kadung ngumumin nih 1 Ramadan itu hari Sabtu gitu. Dan ini akan terjadi perbedaan. Nah, itulah saya pikir Anda bisa banyak nanti baca tulisan-tulisan tentang bagaimana bagaimana tawaran dari para ulama-ulama cendekiawan untuk menyatukan semua sistem hisab, sistem falak untuk
biar punya kesatuan nih umat Islam, tidak lagi ada perbedaan. Apalagi kita udah beberapa tahun nggak beda. Kalau besok ternyata beda puasanya, ya itu akan jadi politik sendiri nanti, itu akan jadi gorengan sendiri tuh. Untungnya puasanya yang berbeda, Syawalnya insya Allah nggak berbeda. Kalau Syawalnya berbeda makin ramai lagi tadi tuh. Apalagi udah dekat pilpres itu ya. Nah, yang kedua dari Bang Hamdan, gimana omongan orang-orang puasanya belakangan kok Ramadannya Syawalnya lebarannya bareng. Iya, saya bilang ini bukan masalah enak nggak enak, ini masalah hukum. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan, Idul Fitri lah karena melihat bulan. Nah, sekarang bulan dinaikkan imkanu ru'yahnya dari 2 menjadi 3. Karena udah ditetapkan oleh pemerintah jadi 3 derajat, ya berarti kan nggak bisa ngeliat ru'yah, kemungkinan besar nggak bisa karena di bawah 3 derajat semua hisapnya. Tapi nanti bulan Syawal itu nanti sudah angka 6 derajat lebih, sudah ada di 6 derajat lebih nanti hilal itu, gitu ya. Jadi Syawal itu akan sama itu nanti pada tanggal pada nanti tanggal 13 tanggal berapa tuh saya lupa itu. Pokoknya tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu nanti hilal sama semua itu tingginya. Udah tinggi, sudah di atas 6 derajat semua itu, dan itu berarti ya bisa terlihat hilalnya. Dengan arti bahwa ya nanti misalkan kita ini puasanya hari Minggu ya 29 hari. Nanti kalau yang Muhammadiyah puasanya 30 hari. Itu kan bukan berarti nanti yang 30 hari surganya duluan gitu ya. Ya enggak juga. Ini masalah agama, karena nggak boleh kita puasa di bulan Idul Fitri, di hari Idul Fitri tidak boleh. Tidak boleh juga puasa Ramadan bukan waktunya. Nah, itu yang menjadi prinsipnya. Jadi sesungguhnya memang enak banget puasanya belakangan, lebarannya bareng. Enggak, ini bukan masalah itu. Ini masalah hukum, metode yang sudah disepakati. Seperti itu kira-kira. Baik, makasih Kiai Irfan Zidni atas jawabannya. Saya kira bisa dipahami ya, Bapak Muhammad Abduh dan Ustaz Hamdan ya, atas pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada para peserta jika ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, baik, Kiai Irfan Zidni, ini sekaligus menyambung nih. Ya, ada pertanyaan dari peserta dari STAI At-Taqwa Bekasi. Saya bacakan via chat, Kiai Irfan. Mohon pencerahannya dari Kiai Irfan tentang hisab ruhani, metode astrologi. Terima kasih. Oke, saya kira gayung bersambut nih Kiai Irfan. Bisa langsung, kalau memang memungkinkan bisa disampaikan. Kalau falak ruhani itu apa, nanti harus seminar sendirilah. Kemarin saya habis seminar juga tentang falak ruhani di Masjid Hasyim Asy'ari. Nanti seperti itu. Kalau hisab falak ruhani, bagaimana caranya menggunakan hisab ruhani untuk menghitung awal bulan? Nah, ini saya sampaikan. Ini aplikasinya. Astrotab. Nah, caranya adalah ketika kita sudah buka ini, maka yang pertama lihat, ketahui tanggal 29 Hijriahnya itu jatuh pada tanggal berapa. Nah, dalam hal ini misalnya Ramadan untuk ijtima Sa'ban itu kan jatuhnya tanggal 29 Sa'ban jatuhnya pada tanggal 1 April. Kita taruh di sini, kita isi di sini 1 April 2022 itu adalah 29 Sa'ban. Kemudian ketahui waktu maghribnya. Waktu maghribnya adalah jam 17.59. Waktu maghrib tanggal tadi itu tanggal 1 April. Setelah itu ini tanggal 17 jam 17.59 waktu maghrib untuk tanggal 1 April tadi nih ya, untuk 1 April tadi. Lalu mundurkan 8 jam. Jadi kalau tadi Kiai Ahmadi 10 jam, bulan itu kita di sini memakai mazhab yang 8 jam gitu ya. Maka dikurangi 8 jam menjadi 959. Lalu kalau kita okehin. Nah, ini sudah ada 1 April 2022 jam 9.59. Lalu lihat bulan, ini bulan. Apakah sudah konjungsi apa belum? Kita lihat bulan sudah konjungsi dengan matahari. Tapi konjungsi di sini bukan konjungsi yang dia anut oleh paham astronomi ya.
Karena paham astronomi itu menganut konjungsi itu yang 0 derajat. Di 0 derajat. Kalau kita di fase awal, nanti konjungsi di kitanya ini, di puncaknya ini ada pada jam 13.23, di mana matahari dengan bulan itu berkonjungsi di 0 derajat 000. Seperti itu. Nah, setelah sudah tahu bahwa di sini sudah ada konjungsi dengan matahari, maka kita kembali lagi ke jam maghrib. Kembali lagi ke jam maghrib tadi jam 18. Jam 17.59. Jam 17.59 kita okein. Setelah kita okein, kita lihat. Ini sudah jam 5.59 ya, 17.59. Kita lihat apakah matahari ini sudah konjungsi ya. Matahari sudah konjungsi. Matahari konjungsi dengan bulan, moon konjungsi dengan matahari di 2 derajat 18 menit. Di bait ke-7, ke host 7. Host 7 itu adalah di atas ufuk. Jadi ini yang garis ini namanya ufuk nih. Yang di bawah ini bawah ufuk, yang ada di atas namanya atas ufuk. Mata bulan ada di atas ufuk, ada di host 7. Dengan begini berarti sudah masuk hilal, sudah masuk tanggal. Sudah masuk tanggal untuk 2 Aprilnya. Kenapa? Karena yang pertama bulan ada di atas ufuk di bait 7, di host 7, dan bulan sudah 2 derajat lebih 18 menit. Tapi sekarang pemerintah menaikkan 3 derajat, gitu loh. Menaikkan 3 derajat pemerintah. Karena menaikkan 3 derajat ya sudah, ini mah tidak bisa lagi untuk diru'yah. Tapi secara hisab ini hilal sudah ada, hilalnya sudah ada, gitu. Tapi secara ru'yah tidak imkanur ru'yah. Karena apa? Belum sampai 3 derajat, belum imkanur ru'yah. Nah, ini untuk Ramadan. Untuk Syawal, untuk ijtima Sa'ban. Untuk ijtima Ramadan, untuk menentukan 1 Syawal, tanggal 29 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, hari Ahad, tanggal 1 Mei. Maka kemudian kita isi di sini 1 Mei tahun 2022. Waktunya maghrib pada tanggal itu jatuh pada jam 17.49. Ini maghribnya. Maka kemudian kita okehin. Setelah kita okehin, ini kita sudah pastikan nih 1 Mei jam 5.49 waktu maghribnya. Lalu kita klik bulan. Bulan sudah ada di 7, berarti sudah ada di atas ufuk. Terus kemudian dia konjungsi dengan matahari 6 derajat 47 menit. Ini artinya apa? Ini artinya tanggal 2 Mei sudah bisa masuk bulan, yaitu 1 Syawal. Karena ini sudah 6 derajat, berarti sudah di atas imkanur ru'yah. Ini artinya hilal pun bisa terlihat pada tanggal 1 Mei 2022. Jadi kalau menggunakan hisab falak ruhani, maka 1 Syawal akan jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan itu tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah maupun pemerintah atau NU. Nah, demikian secara singkat saya sosialisasikan mengenai sistem falak ruhani dalam menghitung awal bulan Hijriah. Terima kasih. Syukran ke Irfan Zidni atas jawabannya. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu dipersilahkan. 1 pertanyaan lagi atau 1 penanya. Disilahkan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Baik. Kalau masih ada, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup webinar kita. Aku boleh bertanya. Oke, silakan. Sebutkan nama dan dari mana, Ibu? Alvina Indah Putri. Oke, Alvina. Saida. Ya, silakan Alvina dari Saida Darun Najah. Bagaimana perhitungan di Arab Saudi ya? Oke. Yakfi ya, Alvina.
Iya. Oke. Silakan Kiai, para Kiai, Tuan Guru ditanggapi, dijawab bagaimana perhitungan di Arab Saudi ya. Apakah lebih kepada ru'yat atau kepada hisab gitu ya? Kiai Rozali ya. Ya. Cukup. Iya. Karena gini Kiai, banyak keberislaman kita itu berkiblat ke Arab Saudi. Ada sebagian, pokoknya kalau Arab Sabtu, Arab Minggu, karena Arab lebih Islam katanya. Ada sebagian yang seperti itu, karena Islam lahir di Arab, maka jadi kiblat tuh. Ya, jadi. Oke, silakan Kiai. Baik, tadi posisinya memang Arab Saudi dia menggunakan dua metode ini. Tapi dalam beberapa kesempatan memang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan, dia termasuk yang kemudian melakukan aktivitas hisab ya. Terkait dengan tadi kita mengikuti Saudi atau tidak ya kan, karena memang ya, Islam lahir di sana, di tanah suci, bukan di tanah abang ya kan lahirnya. Bahwa penentuan hilal ini itu sifatnya domestik ya. Artinya regional, bukan internasional. Dia mengikuti hukum faktualitas yang ada. Artinya secara geografis kita memang berbeda dengan Saudi. Maka yang dihisab itu, yang hilal itu adalah konteks regional, ya tempat itu sendiri. Dalam hal ini kita Indonesia. Maka bukan berarti kemudian Saudi puasa atau lebaran kita jadi ikutan puasa atau lebaran, tidak ya. Dalam hal ini karena memang konteks regional tadi berbeda karakter daripada teritorial kita dengan Saudi, dan urusan hilal dan hisab ini ya, baik ru'yah dan hisab ini tidak terkait dengan hukum internasional, akan tapi hukum regional. Begitu kira-kira tadi. Ustaz Irfan mungkin lebih paham. Oke, silakan Kiai. Cukup. Oke, cukup Kiai Ahmadi. Nah, kata beliau. Oke, saya kira terjawab ya, Alvina ya. Baik, sama-sama. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar sekalian, alhamdulillah kedua narasumber kita sudah membersamai kita selama kurang lebih 2 jam. Kita sudah mulai dari jam 1, sekarang mendekati jam 3 siang. Jadi alhamdulillah acara webinar kita sesuai dengan rundown, ya, sesuai dengan waktu yang sudah diagendakan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar, terkhusus kepada kedua narasumber kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya, persembahan yang setinggi-tingginya kepada Kiai Ahmad Rojali, Kiai Irfan Zidni yang sudah berkenan hadir membagi dan mentransformasikan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang para tuan guru sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua terkait dengan adanya perbedaan ya, isbat hilal yang kemungkinan tadi disampaikan akan terjadi pada tahun ini. Padahal beberapa tahun ke belakang ini sempat sama ya, tapi nampaknya tahun ini kemungkinan akan terjadi perbedaan tadi. Ini menjadi salah satu hasil kali ya dari webinar kita ini. Kemungkinan besar gitu ya akan terjadi perbedaan dengan perhitungan tadi. Karena Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa ru'yat hilal itu di 3 derajat, ya, tidak lagi di 2 derajat. Dan ini akan menimbulkan perbedaan karena hisab ini hanya di 2 derajat sekian, ya, tidak sampai 3. Inilah yang kemudian terjadi perbedaan. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber, Kiai Ahmad Rojali, Kiai Irfan Zidni, ya, sudah berkenan hadir membersamai kita. Terima kasih kepada peserta webinar, Bapak Ibu mahasiswa yang sudah berkenan gabung mengikuti seminar kita pada siang hari ini. Semoga seminar kita pada hari ini dapat memberikan ilmu yang berharga buat kita semua.
terutama dalam menjalankan ibadah kita terkait dengan penentuan isbat hilal. Baik, sebelum saya tutup, kita akan foto bersama, ya, masuk sesi perfotoan. Dipersilahkan kepada peserta bisa diaktifkan kameranya, bisa diaktifkan videonya karena kita akan mengambil foto. Oke, yang belum silakan. Kalau tadi dibuka semua begini enak kali semangat. Begitu Kiai itu, Masya Allah. Plus minusnya virtual begini. pada khawatir kelihatan gantengnya ya sama cantiknya. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Syukran katsira, ya. Semoga Allah memberkati kita semua. Allah panjangkan usia kita hingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah kuatkan kita semua sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dan aktivitas amaliyah Ramadan lainnya, sehingga nanti ketika keluar dari Ramadan kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya, bersih tanpa membawa dosa dan salah. Baik, makasih semuanya. Kita tutup webinar kita bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wal afa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke, syukran Kiai Ahmadi, Kiai Irfan Zidni, ya. Syukran Kiai, syukran, barakallahu. Iya, sama-sama. Kasih semuanya. Saya Liv, ya. Pamit Kiai. Ya. Semua para Kiai, para satis, para pimpinan pamit. Ya, sama-sama Kiai Irfan.